sering kali terjadi satu kloter ini bisa terpencar. Semua perasaan itu kumpul, perasaan senang, perasaan sedih, perasaan marah, itu ada keluar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat ini kita berada di Masjid Nabawi dan kebetulan kita ada pas di belakang Raudhah, dan Masya Allah ini adalah momen yang sangat langka karena tidak semua orang bisa merasakan berada di posisi saat ini, karena Masjid Nabawi selalu penuh. Kalau kita nggak beberapa jam sebelum sholat kita datang, mungkin kita nggak akan dapat. Dan alhamdulillah saya bersama Ustadz Muhammad Imam Nasaruddin saat ini sudah berada di sini, dan kita wawancara sedikit lah sama Ustadz terkait dengan pelaksanaan haji tahun 2025. Tahun 2025 ini tahun yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Menurut Ustadz gimana pelaksanaan tahun 2025 haji ini? Ahlan wa sahlan Pak Lutfi. Jazakumullah khairan atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya cukup menarik sekali, yang saat ini itu masih jadi tema hangat di kalangan masyarakat Indonesia, bahwa pelaksanaan haji tahun 2025 ini subhanallah ya sangat berbeda sekali dari tahun-tahun sebelumnya. Mengingat pemerintah Arab Saudi saat ini sedang mengevaluasi terkait ibadah haji dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Pelaksanaan haji tahun 2025 ini cukup menantang ya bagi pemerintah Indonesia, karena tahun ini ada 8 syarikah, yang mana setiap syarikah memiliki SOP tersendiri, setiap syarikah memiliki kewenangan tersendiri, ya mengingat masing-masing kloter embarkasi itu juga memiliki rombongannya gitu ya. Karena sering kali terjadi satu kloter ini bisa terpencar, terpisah dengan rombongan yang satu dengan rombongan yang lain di masing-masing syarikah ya. Misalkan kloter JKG 15 gitu ya, bisa jadi JKG 15 ini ya setiap rombongannya itu memiliki syarikah masing-masing. Nah, syarikah yang berbeda gitu ya. Syarikah ini apa, jemaah sekalian? Syarikah ini itu perusahaan atau PT yang ada di Arab Saudi yang mengatur ya jamaah haji ketika di Al-Muznah, terutama ya Arafah, Mina, Muzdalifah. Nah, masing-masing syarikah itu memiliki pelayanan tersendiri, memiliki pelayanan yang tidak dimiliki oleh syarikah yang lainnya, gitu ya. Nah, syarikah tahun ini yang terbanyak itu jumlah jamaahnya di posisi pertama ada pada syarikah Rakin, RKN, gitu ya. Dan yang jumlah jamaahnya paling sedikit tahun ini yaitu MCDC. Nah, setiap syarikah ini memiliki pelayanan masing-masing gitu ya, Pak Lutfi. Jadi nggak semuanya Berbeda ya, selalu berbeda gitu ya, nggak sama semua pelayanannya seperti itu, Pak Lutfi. Ini yang jadi tantangan ya di teman-teman kita di tugas haji juga dan lain sebagainya. Ini seringkali dihadapkan pada masalah-masalah yang sebetulnya belum pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, dan di kawan-kawan petugas haji juga ada semua perasaan itu kumpul, perasaan senang, perasaan sedih, perasaan marah, itu ada keluar semua. Sedih, marah, kecewa dan lain sebagainya itu keluar semua. Ini yang harus dikelola, dan ketika kita lelah di lapangan dengan emosi yang luar biasa, ini yang menjadikan kinerja kita sebagai petugas haji ini akhirnya kurang optimal. Ini harus kita waspadai, dan kita harus mengelola psikologis ini, bagaimana bisa tetap melayani, bisa di depan jamaah haji yang kita layani itu kita senang, meskipun di depan syarikah kita harus berantem gitu ya. Ini gimana menurut mengenai kawan-kawan tenaga
tenaga petugas haji ini mendukung kesuksesan pelaksanaan ibadah haji dengan sistem yang seperti ini? Apakah menurut Ustaz gimana? Ya, yang paling pertama, jadi tenaga pendukung atau petugas haji Indonesia tahun ini ya, terkhususnya itu harus tetap melayani dengan sabar gitu ya. Pasti itu menjadi tantangan tersendiri gitu ya. Karena di sisi lain kita kejar-kejar oleh syarikat terkait manifest gitu ya. Iya, disclaimer dulu ini, saya sama Ustaz ini sama-sama haji di tahun ini dan kami mengalami menghadapi hal yang sama dan kita saling berbagi informasi. Jadi silakan. yang pertama, kita harus tetap melayani jamaah ya dengan baik, dengan maksimal. Jangan sampai jamaah ini ya terlantar gitu ya. Karena memang terbatasnya petugas di lapangan itu yang mungkin menjadi catatan di tahun-tahun berikutnya agar memperbanyak kembali jumlah petugasnya gitu ya, terutama di setiap sektor gitu. Di setiap sektor harus ditambah ya, petugas transportasi, petugas konsumsi, petugas layanan lansia, petugas layanan kedatangan dan pulangan, pendorongan gitu. Jadi seluruh sektor ya diusahakan gitu untuk diperbanyak lagi ya jumlah petugasnya ya di setiap sektor gitu. Karena penting ya setiap sektor. Apalagi terutama tahun ini itu dihadapi oleh masalah kartu nusuk gitu ya. Karena kartu nusuk ini wajib dimiliki oleh setiap petugas haji. Kenapa? Karena sekarang masuk Mekah itu kalau nggak ada kartu nusuk bisa diamankan ya sama polisinya ya. Karena dianggap bukan tugas tugas haji yang tidak memiliki kartu nusuk ini dianggap ilegal. Padahal ya, pada dasarnya semua jamaah yang berangkat dari Indonesia itu terdata resmi oleh negara kita ya, negara Indonesia. Jadi kartu nusuk ini yang masing-masing syarikat itu ada yang sangat responsif sekali, ada yang agak lambat gitu ya dalam menerbitkan kartu nusuk itu. Ya kita tidak mengetahui apa penyebabnya yang menjadi keterlambatan beberapa jamaah itu yang belum menerima kartu nusuk di beberapa syarikat. Itu yang juga harus menjadi catatan gitu, bahwa harus adanya apa istilahnya intens ya, penghubung antara petugas haji Indonesia dengan syarikat agar bisa di follow up terus di terkait kartu nusuknya gitu. Dan juga harusnya petugas yang melakukan yang menjadi jembatan ini punya posisi tawar yang seimbang dengan syarikat, karena seringkali ketika kita di lapangan itu seolah-olah kita sebagai datang jemaah haji atau petugas haji itu dianggap sebagai tamu aja, dan kadang kita mengalami perlakuan yang kurang adil gitu, kurang sesuai dengan nusuk ini penting karena ini jadi tanda bahwa kita adalah calon haji yang untuk masuk ke dalam Masjidil Haram ini. Kami meskipun petugas haji ada beberapa kawan-kawan kami yang ternyata masih belum bisa keluar nusuknya, dan ini menjadi penghambat bagi kami untuk bekerja. Seharusnya kami yang ada di Madinah itu bekerja di Mekah karena nusuknya keluar. Kenapa? Kita direlokasi di Madinah, tapi alhamdulillah kami tetap bisa melayani, dan alhamdulillah pinginnya bisa segera keluar dan kita bisa beribadah haji bersama-sama dengan di Mekah. Ya karena saat ini memang ya jumlah jamaah jumlah petugas haji di Mekah itu sangat terbatas ya. Karena mengingat ya tadi kawan-kawan di sana itu malah kewalahan karena mengingat petugas haji di Mekah itu terbatas yang memiliki kartu nusuk yang baru ya. Kenapa? Karena ada realitanya beberapa petugas haji di Mekah itu ya, petugas haji Indonesia yang di Mekah itu banyak yang diamankan oleh polisi. Betul ya. Padahal notabene petugas gitu ya, notabene petugas. Ya karena jadi catatan kita ya, karena
karena mereka adalah muslim di Mekah, seharusnya nggak masalah ketika dia itu minta karena tidak punya Tasrih di Mekah dan akhirnya mereka diamankan. Padahal jadi anggap ilegal gitu ya. Iya, padahal di Mekah itu butuh tenaga yang lebih untuk mengkaji kedatangan jamaah haji Indonesia. Ya terutama dekat-dekat Arafah ini ya, Arafah Mina Muzdalifah itu harus diperbanyak gitu. Ya jamaah yang tersasar, jamaah yang nggak tahu hotelnya. Ya, kemarin kami dapat informasi jamaah dirampok juga dan disiksa dengan mudah-mudahan beliau tidak ada masalah ya, dan sudah terlaporkan dan mudah-mudahan ada solusinya gitu ya. Insya Allah. Kita nyambung lagi nih soal haji, terus kita ingin tahu pendapat Ustaz tentang bagaimana sih seharusnya jamaah haji itu dalam melakukan ibadah haji ini, apalagi ini 2025 ini jamaah haji juga punya tantangan tersendiri ketika harus berpisah dengan keluarganya di jalan. Ternyata bisnya beda bis, ternyata beda hotel, padahal suami istri beda hotel. Kami menyaksikan sendiri bagaimana seorang anak yang ingin beribadah dengan tuanya harus terpisah hotel yang berbeda, padahal dia ingin berbakti, ingin mendorong orang tuanya pakai kursi roda. Ini kami itu tadi perasaan pendamping itu beradu-adu ketika melihat hal seperti itu, pengen nangis tapi pengen marah juga, kecewa juga. Ini sebagai implikasi moral ya, kita sebagai manusia di lapangan itu pengen nangis tapi capek. Begitulah. Ya, jadi fenomena. Jadi seperti ini, kita berhaji pada dasarnya itu mengikuti syariat Islam. Di antara syaratnya itu kan yang pertama itu ada Islam, kemudian dia balik, berakal, kemudian dia mampu. Nah, mampu ini bukan hanya mampu dari segi finansial ya, tapi mampu dari segi fisik, finansial, sama mampu dari segi kendaraan menuju ke Arafah, gitu ya. Nah, saat ini pemerintah Arab Saudi ini sangat ketat-ketatnya sekali memfilter jamaah haji yang masuk ke Mekah. Mengingat apa? Mengingat tahun kemarin ya jumlah kematian yang ada di Mekah itu ya, di Mekah itu ketika hajian itu ya ribuan, jumlahnya ribuan. Nah, tahun ini mengapa ada sistem kartu nusuk, sistem tasrih di Mekah, guna untuk memfilter jamaah haji yang tidak menggunakan visa haji. Jadi visa ziarah, visa umroh, ya, kemudian visa pelajar, visa dan yang lainnya itu tidak boleh mengikuti haji kecuali ada visa haji, karena pemerintah Arab Saudi itu menetapkan harus adanya visa haji ya, gitu. Selain visa haji maka tertolak masuk ke Mekah. Kenapa? Karena banyak kasus yang tahun lalu itu wafat meninggal itu bukan pakai visa haji, visa ziarah, visa umroh, lebih banyak ilegal gitu ya. Maka taat waliul amr ya, taat pada pemerintah Arab Saudi ini juga guna kemaslahatan bagi jamaah haji itu tersendiri gitu ya, agar mendapatkan pelayanan ketika di Al-Muzdalifah, Arafah, Mina Muzdalifah gitu ya. Nah, jamaah yang tahun lalu wafat itu bukan menggunakan visa haji, banyak yang sekali yang menggunakan visa selain haji gitu. Kenapa? Ya, karena visa selain haji itu tidak mendapatkan pelayanan layaknya jamaah yang mendapatkan visa haji. Contohnya, jamaah yang sakit tapi dia pakai visa ziarah. Nah, ini nggak dapat pelayanan ya, oleh pemerintah Arab Saudi. Nggak ada tenda, nggak dapat tenda, nggak dapat makan, nggak dapat pelayanan kalau ketika sakit, nggak dapat pelayanan transportasi. Makanya tahun ini ya visinya Saudi itu apa? Visinya Saudi itu kematiannya zero, ya, nol kematiannya. Ya, tahun ini tuh nggak boleh ada sampai yang wafat karena terlantar hal-hal tersebut gitu ya. Masalah teknis haji ya. Iya gitu, gara-gara masalah teknis. Jadi semuanya ini pasti dapat tenda di Mina, ya pasti dapat pelayanan yang terbaik yang diberikan oleh syarikat.
Oleh karenanya taat kepada pemerintah Arab Saudi terkait dengan pelaksanaan ibadah haji itu wajib gitu. Makanya slogannya haji 2025 ini la hajja bila tasrih. Nggak ada haji, nggak boleh haji tanpa adanya tasrih, seperti itu. Jadi apresiasi ya pemerintah Arab Saudi betul niat baiknya bahwa semangatnya itu adalah memperbaiki. Betul. Kalau sebelumnya banyak korban haji yang gara-gara mereka tidak mendapatkan fasilitas karena mereka tidak terdaftar dan sebagainya, tahun ini diperbaiki. Iya. Nah, terkait dengan jamaah yang terpisah, misalkan antara suami dengan istrinya, kemudian orang yang sakit dengan pendampingnya, itu ada kabar baik bahwa nanti ketika dinikah ada kabar baik itu bisa disatukan kembali satu syarikah, bisa dikumpulkan kembali dalam satu syarikah. Ya, alhamdulillah ada solusinya itu. Ya, info terbaru seperti itu. Jadi alhamdulillah iya seperti itu. Yang menarik adalah bahwa ini adalah niat baik pemerintah Arab Saudi untuk memperbaiki sistem. Ini adalah harus ditangkap sebagai sebuah momen di mana sistem haji ke depan akan lebih baik. Lalu harapannya adalah dari sistem yang lebih baik ini bisa memperkecil adanya korban atau haji yang meninggal di tahun-tahun selanjutnya. Ini yang luar biasa yang harus kita apresiasi, dan kenapa kita harus memiliki syarat-syarat administrasi seperti itu, seperti pasar dan sebagainya. Ya mungkin dari sebetulnya niatnya baik. Iya, jadi mungkin dari sisi kita ini kok begini amat ya sebentar Arab Saudi, tapi ternyata di sisi lain di situ ada kemaslahatannya gitu yang diberikan oleh Arab Saudi terkait pelayanan ketika di Al-Musnahnya gitu ya. Mungkin di sisi lain kita ini kok kayak gini amat sih pemerintah Arab Saudi, kok dia terlalu ketat segala macam. Ya karena memang jalan terbaiknya jamaah haji itu mendapatkan pelayanan dari pemerintah Arab Saudi, terutama dari syarikah. Makanya oleh karena itu pemerintah Arab Saudi ini memberikan pelayanan yang sangat terbaik. Jadi berusaha bagaimana semua jamaah dari seluruh negara itu mendapatkan pelayanan yang terbaik itu dari masing-masing syarikah yang dibawa. Seperti itu. Ya, karena gini, kadang perubahan itu menyakitkan di depan, karena kita seringkali diberikan hal-hal yang berbeda sedikit itu merasa terganggu karena biasanya nggak seperti ini, biasanya nggak seperti itu, dan kita harus menyesuaikan diri. Insya Allah kalau nanti beberapa tahun ke depan kita bisa menyesuaikan sistem-sistem ini dan kita sudah menata ulang, mudah-mudahan pemerintah bisa merespon dengan baik niat baik seperti ini, menjadikan haji ke depan itu lebih berkualitas gitu ya. Kita sudah difasilitasi, oke kamu haji datang ke Arab Saudi, bisa fasilitasi, kita kawal hanya haji yang legal yang bisa masuk. Haji pasti haji dari negara kita harus kita pastikan bahwa mereka yang datang itu mereka yang benar-benar haji yang itu tidak ada yang selundupan dan sebagainya, dan ini mungkin yang harus kita tangkap. Ya mungkin tahun ini bisa dikatakan masa transisi untuk menjadi lebih baik gitu ya, karena ini juga problemnya itu tahun ini ya 8 syarikah, 8 perusahaan yang melayani jamaah haji Indonesia ini mungkin ke depannya ya pemerintah Indonesia ini mungkin akan mengevaluasi kembali ya, apakah tahun-tahun ke depannya tetap dengan satu syarikah saja fokus gitu ya, atau banyak syarikah tapi fokus ke embarkasi masing-masing gitu ya. Ya jadi misalkan embarkasi dari JKB itu fokus dengan syarikah MCDC gitu ya, embarkasi dari SOC fokus dengan RWF dan segala macam gitu ya. Ya nanti mungkin pemerintah Indonesia akan mengevaluasi kembali agar lebih baik ya jamaah haji mendapatkan pelayanan ketika berhaji di tahun-tahun berikutnya insya Allah. Banyak opsi-opsi untuk perbaikan sebetulnya, dan kita sudah dapat pengalaman di tahun ini. Semoga saja di tahun-tahun selanjutnya kita punya gambaran bagaimana memanage atau membuat pengaturan-pengaturan ibadah haji itu bisa lebih manusiawi, bisa lebih baik dan berkualitas bagi pemerintah Indonesia. Ini penting karena mengingat tahun ini adalah tahun perubahan menurut saya, karena kita ada dalam masa transisi dari yang seperti yang lalu seperti yang sekarang. Kalau yang tahun lalu itu hanya satu syarikah, ya hanya satu syarikah, dan alhamdulillah berjalan lancar. Tahun ini 8 syarikah, nanti kita mengalami tantangan-tantangan yang luar biasa, yang
ini tugas di lapangan seringkali berdebat, seringkali harus mempertahankan posisi tawar, lalu bagaimana jamaah bisa terlayani dengan baik itu di lapangan jungkir balik gitu ya. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih baik juga, sehingga memperlingan kerja di lapangan gitu. Masalah-masalah secara manajerial sudah clear, di lapangan sudah tinggal menjalankan SOP-nya. Kalau sekarang ini masih acak-acakan, menurut kami acak-acakan, dan kami harus berdialektika dengan keadaan di lapangan. Ini yang menurut saya penting. Dan sekarang ya ini tadi banyak sekali orang-orang sebelum karena kita berada di masjid dan kita hanya kamera kami di tengah-tengah itu ada jalan kita, mereka berjalan di tengah-tengah kami, dan itu kondisi Masjid Nabawi tahun ini. Ada yang lain yang perlu disampaikan, Ustaz? Cukup, insya Allah. Mengingat ada waktu baik ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya untuk membahas yang lain masih sekitar haji. Semoga nanti kita ada waktu, karena beberapa hari ini luar biasa kerjaan kita, mulai dari jam 3 pagi sampai jam 1 malam itu nggak berhenti. Kadang kita lupa makan, makannya di jamaah jamat akhir lagi, di akhir-akhir sudah itu ya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, umroh, dan kita bisa berkunjung ke Baitullah, ke Madinah, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan sebagainya, dan kita diberi kemudahan untuk demikian apa yang bisa kita laporkan di sini. Semoga ini bisa menjadi informasi bersama. Kalau nanti ada yang perlu ditanyakan, boleh langsung di komen, like, subscribe jangan lupa ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.